Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Pak, soal manuver BG dan PDIP seperti apa, Pak? Siapa? Kalau kembali diperiksa Barreskrim siapa? Pak, soal manuver BG dan PDIP seperti apa, Pak, terkait tudingan judul ini, Pak? Pak, nama Bapak disebut sebagai masuk daftar reshuffle. Seperti apa tanggapannya, Pak? Pak, ini Pak Kapolri juga katanya siap panggil Bapak kalau misalkan terbukti gitu, Pak. Apa lagi ya? Lagu lama kaset rusak. Ya. Tuh itu aja dikutip tuh, lagu lama kaset rusak. Ya. Pak, benar Pak, di manuver BG dan PDIP, Pak? Berarti siap ya Pak kalau dipercaya sama Bapak? Pak, siap reshuffle nggak, Pak? Katanya masuk daftar reshuffle, Pak. Terima kasih. Ya, tentunya kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk dari hakim seperti apa. Yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila menghadap petunjuk. Terima kasih. Ini yang ramai beredar Pak dalam dakwaan ada tertera nama Pak Bud. Jadi itu adalah narasi dan frame jahat yang menyerang harkat dan martabat saya sebagai pribadi. Itu sama sekali tidak benar. Kita mesti melihat secara jernih dan tidak terlibat dalam permainan yang salah. Narasi alokasi itu kan kong kali kong di antara mereka, bukan inisiatif atau permintaan saya. Bahkan saya tidak tahu ada kesepakatan itu, mereka juga tidak pernah memberitahu. Apalagi ada aliran dana, waktunya tidak ada. Ketika itu kan saya sedang kejar-kejaran melakukan pemberantasan judi online. Boleh dicek aja rekam jejak digitalnya. Tapi kemudian yang... Jadi menurut hemat kami ada 3 poin penting yang dapat membuktikan bahwa saya sama sekali tidak terlibat dalam perlindungan judi online seperti narasi yang beredar, fitnah yang keji ini. Intinya pertama, mereka para peserta tidak pernah bilang ke saya akan memberi 50%. Mereka tidak akan berani bilang karena akan langsung saya proses hukum. Jadi sekali lagi itu omongan mereka saja, jual nama menteri supaya namanya laku. Kedua, Budi Ari tidak pernah tahu-menahu praktik jahat yang dilakukan mantan anak buahnya itu. Dia baru mengetahui setelah kasus itu diselidiki kepolisian dan terungkap ke masyarakat. Ketiga, tidak ada aliran dana dari mereka ke saya. Ini yang paling penting. Bagi saya itu sudah sangat membuktikan, Bu Jarum. Tapi kalau misalnya memang nanti ketika dibutuhkan, ya. Oke, Pak, sekali Pak, terakhir, Pak Bud, kalau misalnya dibutuhkan untuk pemeriksaan misalnya atau menjadi saksi, saya siap membantu. Itu kan sudah ada BAP, BAP sumpah saya, waktu saya dipanggil, bisa dipakai, bisa digunakan. Siap kalau gitu. Begitu. Ya, makasih banyak Pak Bud. Cukup, udah jangan kebanyakan. Ya, Oke, makasih Pak. Saudara, isu nama Menteri Budi Ari yang terseret dan disebut dalam dakwaan jaksa pada perkara judi online terus disorot publik. Yang terbaru, baik Budi Ari maupun salah satu terdakwa Zulkarnain membantah bahwa Budi Ari terlibat atau menerima jatah judi online. Bagaimana mengusut tuntas perkara judi online ini? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring di pagi hari ini. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Projo, ada Pak Freddy Damanik, kemudian ada peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Mas Zainur Rohman, dan juga ada anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB yang juga panja judi online, Pak Syamsur Rizal. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mau ke Pak Freddy dulu. Pak Freddy, kalau tadi kita sudah melihat saksi, terdakwa Zulkarnain membantah kalau Budi Ari ini menerima fee atau 50%, begitu ya. Walaupun sebelumnya kita melihat ada nama Budi Ari disebutkan dalam surat dakwaan, begitu ya. Nah, apa yang bisa Anda baca dari sini? Iya, terima kasih. Seperti yang sudah sering kami sampaikan, sama seperti yang disampaikan Budi Ari tadi ya. Di narator tadi juga itu yang dimaksud oleh Budi Ari, ya, peran media di sini. Termasuk narator tadi menyebutkan jaksa, menyebutkan
Budiari menerima jatah. Padahal tidak pernah jaksa menyebutkan itu. Tidak pernah atau tidak ada di dalam dakwaan seperti itu. Ya, tidak ada. Yang ada di dalam dakwaan, mereka 4 terdakwa itu bertemu, kemudian mereka sepakat sendiri menulis jatah-jatah itu. Budiari tidak tahu mengenai kesepakatan itu, tidak tahu mengenai pertemuan itu, ya. Kemudian tidak pernah menerima dana. Nah, kalau ya ada satu pun saksi, ada fakta lain atau ada bukti lain, sudah pasti ada di dalam dakwaan itu. Ya, termasuk di dalam persidangan kemarin. Kalau ada yang mengindikasikan itu, ya sekalian nih saya mengklarifikasi juga ya untuk Prof Mahfud ini. Saya bukan pansos ini Prof, tapi ini penting, bukan hanya bicara tentang kebenaran, tapi ini bicara tentang fakta persidangan, fakta hukum. Ya, Prof mengatakan di media berdasarkan rumor, walaupun Prof bilang rumor, tapi udah menjadi fitnah. Berdasarkan rumor, Prof bilang ya di polisi sudah tersebar bahwa ya tempatnya sudah ada, jumlahnya ada, videonya ada. Ini kan, aduh, membangun narasi yang sangat buruk ini ya. Oke, jadi Anda menilai ada yang mencoba untuk sengaja menyudutkan Ketua Umum Projo Budi Ari atau seperti apa? Atau upaya penyerangan? Begini, tadi Budi Ari sudah bilang ya. Jadi peran media sangat besar. Saya yakin Prof Mahfud belum baca itu dakwaan, cuman ngambil dari berita, ya judul berita saja, begitu loh. Jadi memang peran media memang penting di dalam memberikan informasi yang utuh. Jangan ada lagi judul-judul Budi Ari dugaan menerima dana dari judol. Jangan ada yang seperti itu. Tidak pernah ada di dakwaan seperti itu. Ya, kalau dari berkas penyidikan ada seperti itu, pasti sudah naik di dakwaan keterangan-keterangan itu. Maka dari itu kemudian sekali lagi kami jelaskan, tidak ada fakta, tidak ada saksi, tidak ada bukti yang mengarahkan ya pernyataan mereka itu yang tentang jatah itu. Jadi itu hanya omon-omon mereka saja, hanya kesepakatan mereka saja di luar sepengetahuan Budi Ari. Demikian. Oke, jadi ini Anda menilai ada dugaan persekongkolan di antara para terdakwa ini, termasuk juga soal bisa keterangan palsu? Kalau keterangan palsu itu bisa kita uji lagi, tapi ya yang mau saya katakan adalah berdasarkan dakwaan itu mereka ketemu kemudian membuat jatah-jatah porsi itu. Oke. Nah, itulah hasil pertemuan mereka. Ya hanya sampai di situ. Bisa jadi mereka si Zulkarnain ini mencatut nama menteri, ya kemudian mengambil keuntungan dari situ karena di dakwaan ada juga bahwa jatah yang 50% itu diterima sama dia, diambil sama dia. Nah kemudian ya ini kan dari hasil penangkapan, dari hasil penggeledahan misalnya, itu kan bisa dibuktikan. Itu kan angkanya semua jelas. Nah kalau misalnya barang bukti tertangkap jumlahnya misalnya sekian puluh miliar, dihitung, di total, loh benar ada duitnya sama dia, kan begitu. Nah itu kan sudah jelas di dakwaan, tetapi Budi Ari sama sekali tidak ada yang mengindikasikan itu, tidak ada bukti fakta sama sekali, tidak ada saksi. Demikian. Maka dari itu kemudian Budi Ari juga siap ketika memang nanti ada panggilan untuk memberikan kesaksian dan juga keterangan di muka persidangan kalau memang akan ada pemanggilan itu ya. Iya. Seperti kata Kapus Penkum ya, kalau memang dibutuhkan untuk keterangan itu, Budi Ari sangat siap. Mau seperti pakar hukum tadi mau dikonfrontir atau apapun namanya silakan. Sangat siap Budi Ari untuk hal itu. Oke, supaya semuanya jadi terang benderang dan juga clean and clear begitu ya Pak Freddy ya. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.